Bismillahirrahmanirrahim. Wala jama' ba'di wa akhwani wa akhwani tasabbih baca Tuhan rahimahnya wa jami' tabi'in lahum ihsan ila yaumil qiyamah wa jami'il awliya wa masyhadu sayyidin wa jami' amin muslimin afasin bisatin sufiyah bisatin alamin. وعملنا في أعمالنا ومقاتلنا في مقاتلنا ومقاتلنا في مقاتلنا وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت العلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثالة مسلك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala masyayikhuna syekhul mu'allif rahimahullah ta'ala kemarin sampai ini ya wa iyyaka wal qaswa ya. Kemudian Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad fa'alallahu ulim asbarakat bidari amin. Wa iyyaka wal qaswa wa iyya ghalaqul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'athara bil mau'idah wa la yarinu inda dzikril maut wal wa'di wal wa'id wa ahwalil akhirah. Kemudian termasuk di antara beberapa penyakit-penyakit hati yaitu hati sing atos ya, hati yang keras. Apa itu qaswatul qalb? Yaitu ya, hati yang keras sehingga tidak terpengaruh, tidak membekas, tidak tersentuh oleh nasihat. Ya, wala yariku wala yalinu, tidak luluh, ya, tidak tersentuh ketika ya, tidak tersadar ketika ya eling mati atau diberikan janji-janji atau ancaman-ancaman ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa ahwalid akhirat, dan keadaan di akhirat. Itu berarti ciri-ciri hati yang keras ya. Hati sing atos ya. Kalau kita kepingin tahu ya keadaan hati kita itu atos apa enggak, itu cara normalnya ketika kita melihat apa seseorang yang kekurangan atau ditimpa musibah ya, itu bagaimana hati kita? Biasa saja, enggak ngomong seakan ya kan, nah, itu berarti hati kita ada yang salah ya. Atau ketika misal melihat ada anak kecil ya, tapi misalnya enggak merasa itu sama sekali, enggak sayang 11 kayak gini ya, itu bukan berarti hati kita ada yang
ada yang salah. Ya, itu secara umum. Atau ketika kita melihat misalnya saudara-saudara kita tertimpa musibah, bencana, ya, dan lain sebagainya. Terus malah kita berucap syukur apa ungkapan misalnya. Ya itu berarti kan ada yang salah dengan hati kita. Atau ketika ada orang meninggal, ya, terus ada melok melawat, tapi cengengesan ya, gue ambil CKKA-nya, tidak ngambil pelajaran sama sekali. Ya itu berarti hatinya ada yang salah. Atau ketika ya gampangnya pas murungno ngaji murotal, ya ya Allah hati kok rasa adem, ya. Nah, itu berarti kan hati kita ya tersentuh, ya. Makanya salah satu di antara dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau ya memberikan satu gambaran, yaitu di dalam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, abadul asya minallahi ta'ala al-qalbul qasi, ya. Sesuatu yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati yang keras, ya. Hati sing atos. Ya, makanya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk empat perkara tanda orang-orang itu celaka, ya. Jadi 4 hal yang menyebabkan wong iki ora selamat. Apa itu yang pertama? Qaswatul qalb. Hati yang keras. Ya, dinasihati. Kono jok ngene, kamu jangan gini. Jawabannya wis urus awakmu dhewe. Atau bahasa sekarang urusan surgamu dhewe, nerakaku dhewe. Aku nyemplung kepanasan dhewe. Ya, itu kan satu ucapan-ucapan yang ya menandakan orang itu sulit menerima nasihat. Atau pas kon mesti cilik arek winginane ya. Arek wingi sore nasihati ya. Itu kan berarti hati yang keras. Wajumutul ain. Mata yang enggak tahu nangis. Ya. Maksudnya apa? Mata yang enggak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata sih enggak tahu nangis ketika dia berdoa. Ya. Kita sungguh-sungguh doa itu ya bisa, kalau bisa ya sampai nangis, jaluk sing teman-teman. Ya Allah ya tak gitu. Ya. Wal khiris. Nah, khiris itu tamak. Ya. Tamak itu bagus bukan berarti tak PKB. Ya. Itu misalnya ono pulau ya lahani kosong gawe sawit ae. Kabeh sak pulau kabeh digawe sawit mulai ujung tuh sampai ujung barat ketika sawit itu jenenge rakus itu ya. Sampai hewan-hewan gak punya tempat. itu contoh rakus. Tapi rakus di sini maksudnya penyakit hati itu apa? Wal khirsu artinya arep-arep pemberian orang lain, tamak. Ya, seperti contoh beberapa minggu yang lalu kita ketemu orang ya. Padahal gak kenal, terus ngomong wong iku masjid iku. Ya, gak tahu ngekei aku. Ya, ora tahu ngekei aku, berarti kita yang tamak kepada mereka. Ya. Karena urusan seseorang itu kafir atau tidak, karena dia lebih tahu keadaan dirinya daripada kita. Ya, itu masjid gak tahu sedekah. Siapa tahu dia itu lebih mengutamakan sedekah kepada keluarganya. Ya, untuk kebutuhan makan sehari-hari. Atau kerabat yang kita tidak tahu, yang nggak perlu diekspos. Ya, sehingga karena kita nggak kebagian, akhirnya ngomong siku medit, ya, awak kayak itu, tahu. Tapi misalnya ketemu, ya, wih, ayo ngopi, meski aja konco yang paling khair. Ya, kalau kok kamu dikasih pemberian, ya, kita ketika ada orang yang baik sama kita, ya, dijak ngopi, ditraktir, ya, kita pasti akan berbuat baik sama dia. Terus satu saat, ya, orang ini misal lagi kekurangan, ya, moro gak ngejak awakmu ngopi, gak traktir, terus, ya, lagi masjid lagi, ya, berubah lagi, ya, nah itu berarti kita yang tamak, ya, karena memang sifat manusia itu kayak gitu, ya.
Kita berbuat baik sama seseorang, ya nggak apa-apa, kebaikan, hal yang wajar. Kita berbuat 2 kali, orang menjaga. Ya, 3 kali dianggap sebagai kewajiban. Ya, tahun pertama dikai santunan, terus tahun kedua dikai meneh. Tahun ketiga jakakno. Ya, kan sing ngirim. Pak, Assalamualaikum. Apa Alwi? Anu, wonten sing sugih apa? Apa ya? Lho, kan biasanya ngekei tahun niku gak ono. Ya itu sifat manusia. Ya, jadi khairis tamak. Makanya jaga hati kita. Kita itu jangan tamak terhadap orang lain. Ya, jaga harga diri kita dengan tidak mengharap-harap pemberian orang lain. Ya, ya. Anu, wih, ayo nang main apa itu? Oh iya, nek nang apa iku mesti dikai iki. Misale nang omahe apa iki nang kaji iki dikai anu rokok lah sak anu. Ya, karena pas merono berhubung wonge repot, kalau gak ono gak ngekei. Ya, ben wonge medhit. Ada loh ya, model-model makhluk sing kok ngono ono, ya. Ada. Jadi diapii bendino, 1 kali ndak ngapii. Ya anggap pun gak tahu apik nang yaitu sifat manusia ya. Maka kita harus menjauhkan diri kita dari sifat-sifat seperti itu. Makanya khiris itu tamak itu lawannya apa? Zuhud. Ya, zuhud itu kan bukan berarti sampean nggak kelambi elek-elek, ya, gak nyambut gawe, gak lapo, ya, opo zuhud. Ya, kelam itu kok belum zuhud. Nah, itu salah, itu keliru, itu bukan zuhud itu karena apa itu? Ya, macak rendah gak boleh. Ya. Zuhud itu dalam hati. Ya, makanya di antara dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, izhad, ya, zuhudlah kalian terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka kamu akan jadi orang yang disenengi wong. Apa gak arep-arep, gak jaluk-jaluk, gak ngemis sama orang. Kadang menjadi pribadi yang disenengi orang. Ya, kali, wih, kali, butuh apa wih? Butuh apa? Butuh apa? Ya, seneng orang, tapi butuh apa? Butuh oma, butuh motor, extender, lulu kok tambahan, mendadak ditawarin ya. Izat di dunia ya yuhibbuka wazat fima indanas yuhibbukan ya. Zuhudlah terhadap apa yang ada di kalangan manusia, maka orang-orang akan senang padamu. Artinya nggak arep-arep wong, ya gak jaga wong. Nah kemudian ya watulul amal, ya, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu merasa seakan-akan hidup selamanya tidak akan pernah mati. Akhirnya apa? Ayo tobat, nggak wis mbenai lek wis tuwek. Ya. Ayo sholatnya dijogo ya. Mbenai ndak umur 40 umur 50 ngono lho. Ya. Saiki wae having fun ya. Senang-senang mumpung sik nom. Nah, berapa banyak orang-orang yang tidak sampai tua sudah meninggal ya. Fakhtaris min hadil arba, maka hati-hatilah dari 4 penyakit. Jadi ya ciri-cirinya seseorang itu celaka yaitu ada 4. Hati sing atos, mata yang gak pernah nangis, rakus, tamak terhadap orang lain, watulul amal ya, panjang angan-angan. Maka jagalah diri kita dari 4 hal ini. Di dalam hadis yang lain disebutkan wa annallaha wa alamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin wa finillah. Allah itu tidak nerima doa dari hati sing lalai. Ya. Jangankan hati yang lalai, kadang kita sholat aja Allahu Akbar, pikiran gak fokus ya, kemana-mana ya. Terus lutfi wal ghaflatu
Bentar. Dan itu namanya goflah. Ya. Yo KTP ini yo Muslim, ngaku ini umat kanjeng Nabi. Ya. Tapi ketika ya mendengar nasihat, gak ngefek, gak ngaruh. Ya. Ada musibah, ada apa, gak ngaruh. Wal ghaflah dunal qaswah. Ya. Wahia madmumah, itu juga ghaflah itu termasuk perbuatan yang tercela. Wa fi ghayatud darar. Wal qalbul ghafil, hati yang lalai itu apa? Yaitu alladzi la yastaiqidu, yang tidak tersadar. Jika ya enggak sadar ketika waradat alaihil mawa'id waz zawajir. Ketika dia itu ya mendengarkan peringatan, nasihat. Wa yatafitu ilaiha min ghaflatihi wa sahwi. Terus enggak noleh sama sekali. Ya, ketika mendengarkan nasihat atau mendengarkan tapi enggak membekas. Ya, itu rata-rata kebanyakan kita kayak gitu. Contoh misalnya, kali hadir di dalam satu sholat Jumat, ya, khotibnya ngomong ya yuladina takwa, ya, takwalah kepada Allah, ya, umur kita nanti akan dihisab, ya, biasa ya kak, gak ngefek, ya, kebanyakan dari kita kadang ya dulu, ya, kadang sampai anu tuh ya, terus komat, pas ngadeg sih kali hilang, dingin. Keringingen lho mau orang geblak saking khusyuke lek ngrungokno khutbah ya kadang tangi no wajah wis abang tangi turu kok muka bantal malah itu turu saking khusyuke ya jadi ya itu kebanyakan dari kita gitu ya tak itu ilah min ghaflatihi wasah makanya kita itu dianjurkan akeh-akeh maca selawat supaya tak masuk golongan wong sing lalai goblok ya sifat kita itu kan memang kadang seperti itu ya kadang pas kita masuk dalam satu acara misalnya sholat Jumat ada khutbah ada mauidho ada pengajian atau apa kita membekas memang kajiannya masuk tapi ketika keluar dari majelis tersebut wis lali wis ya lali tidak masuk sama sekali ya jadi membekasnya ketika hanya di TKP saja ya ada yang ketika itu hadir dalam majelis itu masuk terus ada ketika dia pulang ke rumah dia terapkan apa yang dia dengarkan tadi ternyata kita hidup di dunia itu enggak sama berarti aku butuh balik bekal sing cepet-cepet ya kenapa kalau saya nggak boleh bekal ya, apa bedanya saya dengan hewan yang hanya sekedar hidup kalau katanya Buya Hamka ya apa kalau hidup hanya sekedar hidup makan minum dan tidur maka kerbau pun juga bisa maka kita harus berusaha menjadi ya, seorang pribadi yang ya, memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya ya, di umur yang enggak seberapa ya, yang sedikit itu jadi boleh bekal sing akeh ya jika termasuk golongan wong sing lalai ya
Kemudian kita dianjurkan perbanyak baca sholawat. Ya Allah, cek hati ini gampang nerima nasihat, gak lalai. Terus baca Al-Quran. Ya. Walaupun misal kita mampunya sehari ini toh, tapi usahakan jangan sampai tidak sama sekali. Ya. Atau cuma baca 2-3 ayat, silahkan. Ya. Jangan sampai tidak baca sama sekali. Kemudian nggak mendengar nasihat karena apa? Istighaluhu bila bihi walah wihi lagi. Ya, sibuk ya, repot ambil dulina nih. Sesuatu yang menyebabkan dia lupa lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang memfatwakan mendengarkan musik itu haram karena membuat orang itu lupa lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa kadang musik itu yang membuat orang tersadar. Ya, makanya fatwa musik haram itu macam-macam, beda-beda ya. Tapi intinya sesuatu kita yang membuat orang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala sampai meninggalkan kewajiban itu bisa jadi haram. Termasuknya untuk diantaranya apa? Ya, game. Ya, kadang mau sampai boleh ngarani istilah pusreng ya. Sampai kali. Kadang ya malah sampai meninggalkan kewajiban terhadap anak dan istri. Mas sambut gawe. Aduh, sampai ini sampai HP ini sampai panas kadang sampai dijas ya. Sampai jempolnya guilap. Ya kalau sekedar main game itu sekedar hiburan, itu kan sebenarnya hanya sekedar hiburan untuk menghilangkan penat kita seharian ya, dari misalnya bekerja atau beban-beban tanggung jawab yang lain. Kalau itu sekedar untuk pelarian, kayak gak maksiat misalnya ya, boleh-boleh saja ya, asal tahu batas waktu, tidak berlebihan gitu loh. Tapi sampai berlebihan sampai ini ya, itu yang enggak benar, yang enggak baik, sampai menyebabkan lalai ya, atau segala sesuatu yang membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wazakhari fi dunyahu, atau gemerlapnya dunia, watibai hawahu, mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin ya. Ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu, tadarru'an wa khufiyah, dengan penuh rasa harap dan rasa takut, wa khifah dunal jahri minal qawl. Jadi kita itu harus selalu berusaha ya. Zikir itu bukan hanya sembunyi nyekel tasbih setiap saat nyekel tasbih, bukan hanya itu ya. Zikir itu adalah pokoknya sesuatu yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir nyekel tasbih itu hanya bagian dari macam-macam zikir. Misal sampean berangkat kerja, ya, di perjalanan kemudian melihat ada orang jualan ya, wong tuwe mikul, terus dalam hati muncul, Allah alhamdulillah, Allah masih kasih kesempatan saya punya pekerjaan yang lebih baik dari orang itu, alhamdulillah ya. Terus moro donga, ya Allah jangan paling yang rezeki sing kata laris no dagangan. Nah, berarti kan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kak gitu itu oleh pahala. Apalagi misal moro sampai moro nangis coba. Alhamdulillah dibanding urip koyo ngene sih enak, tidak lebih, tidak seperti orang tersebut. Ketika kita melihat sesuatu yang di bawah kita ya, maksudnya akan banyak bersyukur. Tapi lek ndeloki sing nang dhuwuran ya, lali ambek nikmat yang kita jalani sekarang. Ya, misal scroll TikTok, baru muncul postingan one of you ya. Saya sekali konten dapat 15 juta. Akhirnya gawe mulai udah ini bisa nau di konten ya, hal membangun
membangun hal yang seperti itu kan bukan sesuatu yang instan ya. Ya, kan butuh kontennya opo ya. Kalian lah lebih paham lah. Ya, kan ada istilahnya apa? Engagement ya. Ada reach ya, ada riset dulu apa yang disukai pasar apa kontennya opo ya. Terus HP ini opo ya. Dan lain sebagainya. Maka kalau kita menerima informasi itu buta ya, tanpa ada filter ya, jadi ini malah itu syukur ya, kita bersyukur dengan apa yang dapat kita saat ini, tapi tetap berusaha mengembangkan diri kita menjadi lebih baik ya. Kemudian wala takun minal ghafilin, ojo dadi wong sing lalai. Panahahu an ayyakuna min ahli ghaflah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Kanjeng Nabi Muhammad SAW jangan jadi orang yang lalai. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang jangan taat kepada orang-orang yang lalai dan mendengarkan mereka ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina fattaba hawahu wa kana amruhu furudha. Janganlah engkau taat ya, mentaati seseorang yang hatinya itu lalai dari kami. Ya, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furudha. Karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu ya, akan sirna, lenyap, ya, nggak dapat apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya Alwi wa minal ghaflah ayyaqra'al abdul Qur'an al-Karim aw yasma'uhu fala yatadabbaruhu wala yatafahamu ma'ani ya, ya. Contohnya iki lho, contohnya kayak gini ya. Itu ya kayak kita ini termasuk ya tondo-tondone ciri-ciri wong iku lalai, golongane wong sing lalai yaiku maca Quran ya. Ya abdu Al-Qur'an Al-Karim. Baca Al-Qur'an au yasma'uhu atau dia mendengarkannya. Fala yatadabbaruhu wa yatafahamu ma'ani. Tapi tidak direnungkan. Tidak berusaha ya mencari arti kata setiap makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya ya, alam nashrah laka sadrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Pas lagi down, lagi mental di bawah, lagi keadaan terpuruk, terus eling firman Allah ini, oh iya ya, Allah itu tidak akan ngasih satu kesulitan kecuali Allah nanti setelahnya pasti berikan kemudahan. Itu sudah sunnatullah. Bahkan Allah berfirman sampai 2 kali, kon lek tak kei kesusahan 1 kali, bakal tak kasih kemudahan 2 kali. Pasti itu ya, pasti. Mungkin saat ini kita berada di bawah ya, tapi ketika kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran, iling firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, oh yes, seseorang itu gak selamanya berada di bawah. Ketika dia mau ikhtiar, mau berusaha, dia akan keluar dari kesulitan tersebut. Ngono tok ya. Ya, itu dapat pahala kita. Ya. Waliyatafahamu ma'anihi. Oh, meneh jangan sampai mocone ya. Wih, tolong jam wis khatam. Oh, jangan ya. Itu ya. Iya, bener lagi. Mana ya? Ya. Sampai gak krungu, sampai krungu gak suaranya ngaji opo-opo ngono ya. Direnungi setiap ayatnya ya, setiap bacaannya. Kadang ya nuwun sewu, maaf ya. Ngaji kadang sing Qur'ane tangan kiwa tinggal berokokan. Iki tekeken siapa bocah ya. Apa sih angele ya. Ya. Mati ambek rokokan ini ya. Ya. Yo.
Ya memang ciri khas Konoha ya. Ya. Kadang ngetok wit ambek rokokan ya. Belai sapi menurut ambek rokokan ini ya. Ya rasane kok kudu jemukun sik apa jenenge. Ya. Gurakan sik, delekan sik apa cek angel sih ngono. Ya. Lah iya, kadang ambek rokokan ini ambek tanda gawe ambek gak ngono ya. Untungnya di rumah Albi gak ngisi parfum ambek rokokan ya. So kopong gak ini. Ya. Jadi itulah memang ya. Jadi kebiasaan seperti itu ya jangan sampai membuat kita itu. Makanya kenapa sih kalau baca Quran itu ya kalau misalnya enggak dikejar cepat hatam enggak. Tapi dikejar bagaimana kita membacanya itu yang penting masuk ya. Mocone enggak banyak tapi sedikit tapi merasuk. Ya. Dzalik alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim ya. Al-Qur'an adalah petunjuk ya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lho sapa sih wong sing takwa iku? Yu'minu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ya. Mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Ya, apa itu? Allah, hari kiamat ya dan lain sebagainya. Itu kan perkara-perkara yang gaib, malaikat-malaikat Allah ya dan lain sebagainya. Ya, direnungkan setiap ayatnya. Makanya populer di dalam lagu yang kita dengar ya, tombo ati ono 5 perkara ya. Tombone ati ku ono 5 ya. Yang maca Quran sak maknani ya. Baca Quran direnungkan maknanya. Bukan maca Quran sak hatami ya. Sak cepet hatame bukan ya. Tapi ya kecuali misal Alwi ditarget wi jam 09.00 ku hatam wi. Oh. Ya. Mek wong loro sing maca. Ya. Super. Ya, kemudian Fikri wala yaqifu inda awamirihi wala yaqifu bismillahirrahmanirrahim wala yaqifi inda awamirihi wa zawajibihi wa mawa idihi wa qawaihi wa kadzalika ahadithil rasuli alaihi salatu wassalam wa kalamus salafis salih ridwanullah alaihim ya. Jadi ya nek adewe ku hak kepingin dicap sebagai orang-orang sing lalai ya, wong sing teledor lah bahasa gampangnya, teledor terhadap urusan akhirat ya. Maka ketika kita membaca Al-Quran ya kita ambil berusaha ya renungkan ya 1 ayat per ayat 2 ayat. Sekarang kan gampang, kita itu punya sesuatu yang ada di genggaman kita ya. Tinggal misalnya apa sih artinya ayat ini apa ya, tinggal nyari ya sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, apa maksudnya ini. Kadang lebih gampang ya, artinya ayat apa sih alam nasrah diturunkan kepada siapa, asbabun nuzulnya apa ya. Kari goleki yang sesuai dengan masalah yang saya hadapi misalnya ya, yang relate dengan anak-anak muda. Oh berarti golek tema taklimi penjelasan dari ustadz ini yang ustadz Genzi misalnya ya kan. Sekarang gampang itu kayak gitu, tapi yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sing opo model ada kan. Maka manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Jadi apa yang di tangan kita ini berupa teknologi, manfaatkan untuk menambah ilmu ya. Jangan malah menjadikan kita itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dari contoh hal-hal yang tadi